Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan sharing satu fitur terbaru dari YouTube, yaitu kita bisa memotong video di awal, di tengah maupun di akhir. Fitur ini bagi saya penting teman-teman. Ini adalah salah satu channel YouTube saya yang membahas tentang saham, di mana saya itu banyak membahas tentang konten-konten terkait saham setiap hari, yang mana di dalam video-video itu teman-teman sering saya sisipkan ilmu-ilmu seperti itu. Nah, yang namanya ilmu itu teman-teman, itu kan tidak lekang oleh waktu, ya. Sedang bahasan yang sifatnya ulasan harian, ini kadang nggak relevan sesuai waktu. Maka dari itu, sebagian ulasan yang tidak relevan, saya akan hapus dan saya akan sisakan hanya section atau bagian-bagian yang penting. Maka dari itu, di sini saya akan menggunakan fitur baru dari YouTube, teman-teman. Nah, fitur baru itu adalah ini ya teman-teman, yang ada di layar ini, teman-teman bisa ngelihat. Ini saya dapat tadi ketika saya baca update di YouTube, fitur YouTube, bahwa di sini ada satu fitur, tapi fitur ini memang sebenarnya ada, sebelumnya sudah ada. Ini ada pembaruan teman-teman. Ini adalah fitur untuk trim your video atau untuk memotong sebagian dari video kita, bahwa di sini kita dapat memotong pada bagian awal, tengah, dan akhir dari video yang kita miliki. Bagusnya teman-teman, karena ini adalah online, kita update di dashboard dari YouTube Studio PC, maka kita tidak perlu untuk re-uploadnya, karena me-upload ini adalah satu masalah tersendiri teman-teman. Ketika satu video sudah di-upload, kita download dulu, baru kita potong secara offline, maka perlu kita lakukan render, dan render itu teman-teman tahu kalau kita melakukan render itu, maka bisa-bisa ini teman-teman, ukuran ukuran hasil render ini lebih besar. Beda kalau misalkan kita merekamnya langsung seperti itu ya. Jadi di sini kita tidak perlu untuk mere-uploadnya. Kemudian beberapa hal penting adalah URL dari video tidak berubah, view count tidak berubah, komennya juga remain the same atau masih sama ya. Fitur ini teman-teman, ini tersedia untuk video-video yang lebih kecil atau lebih pendek dari 6 jam. Jadi kalau video yang panjang lebih dari 6 jam nggak bisa ya, kecuali hanya blur, maksud saya yang lebih dari 6 jam nggak bisa. Terus kemudian untuk video yang lebih dari 100.000 view, kita tidak dapat, you may not be able to save change, jadi tidak dapat menyimpan perubahan kecuali blur ya. Caranya bagaimana teman-teman? Caranya adalah teman-teman masuk ke YouTube Studio, terus kemudian masuk ke konten. Nah, di situ ada bagian editor. Nah, di bagian editor tuh nanti teman-teman bisa menggunakan slider ya, slider seperti ini digeser ke kiri dan ke kanan, itu adalah trimmingnya, trim and cut out ya, di trim dulu bagian mana, baru di save. Nah, nanti perlu menunggu beberapa waktu teman-teman untuk bisa tampil sesuai yang teman-teman edit tadi. Jadi caranya mudah ya. Yang pertama select trim and cut, atau gambar ini, gambar apa? Gambar gunting ya, a blue box, atau setelah kita pilih gambar gunting teman-teman, maka akan muncul blue box atau satu slider warna biru ya. Kita geser bagian kirinya atau kanannya untuk mendapatkan video yang kita maksud ya. Seperti itu caranya teman-teman, mudah kok, saya pernah nyoba. Jadi mudah banget pokoknya caranya. Caranya ambil dulu gunting, baru kita ambil gunting, akan muncul slider warna biru teman-teman, di kiri dan di kanan. Maka apa yang berada di luar yang biru ini teman-teman, ini akan kepotong ya. Yang di luar yang biru ini akan kepotong. Jadi pastikan teman-teman memilihnya benar, mana yang teman-teman tetap akan pertahankan, mana yang tidak. Setelah di trim, baru kemudian teman-teman save ya, baru teman-teman save. Oke, selanjutnya bagaimana cara memotong di bagian tengah teman-teman. Cara memotong di bagian tengah. Mungkin teman-teman mendapatkan satu video yang mungkin kurang tepat untuk tampil seperti itu.
Tapi kita nggak mau untuk mengupload ulang teman-teman, mengedit ulang. Kita bisa memanfaatkan editor dari YouTube ini. Caranya ya sama, masuk ke studio ya. Terus kemudian teman-teman pilih dulu trim and cut. Trim and cut. Misalkan teman-teman mau menghapus di bagian tengah saja ya. Di bagian tengah ini saja. Maka teman-teman pilih dulu trim and cut, lalu muncul warna biru slider teman-teman. Warna biru slider ini artinya adalah video teman-teman yang akan tampil itu masuk ke warna biru. Nah teman-teman terus ngeklik lagi new cut teman-teman. Setelah muncul biru tadi, teman-teman klik lagi trim and cut ya. Baru kemudian pilih new cut. Nah akan muncul box yang warnanya merah teman-teman. Box yang warnanya merah itu artinya adalah apa yang ada di dalam yang merah itu akan dipotong teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau memotong di bagian tengah, maka yang mau dipotong itu harus berada pada bagian merah. Setelah itu teman-teman klik cut ya, lalu save. Maka bagian yang berada di dalam warna merah itu akan kepotong atau kebuang dan teman-teman dapat menggabungkan langsung dari potongan depan dan potongan belakangnya. Itu cara untuk memotong video pada bagian tengah dengan menggunakan editor dari YouTube Studio ini teman-teman. Kalau bagi saya pribadi teman-teman, cara ini sangat efektif sekali ya. Sangat efektif sekali karena saya ini kan memiliki banyak video di channel YouTube saya ya teman-teman. Channel YouTube saya, tetapi saya ingin video itu tetap up to date ilmunya. Jadi karena sebagian muatannya adalah bukan ilmu, karena review harian. Review harian itu kan kalau sudah lewat 3 hari itu udah nggak begitu bagus. Jadi saya harus hapus, saya harus netkan dengan cara apa ya? Dengan cara menggunakan editor video ini teman-teman ya. Nah seperti ini kan video-video lama ya teman-teman. Ini video-video lama yang berisi ulasan harian. Ini berisi ulasan harian, di mana ulasan harian itu kalau sudah lewat beberapa minggu kan nggak cocok ya. Sehingga kalau kita, atau istilahnya kalau dibaca orang itu kurang tepat seperti itu. Karena ini adalah merupakan ulasan harian. Namun demikian di masing-masing video ini teman-teman saya udah berikan timescode. Artinya ketika saya mau memotong itu cukup enak. Kenapa? Karena pada saat saya upload dulu itu sudah saya sertain skin ataupun bagian-bagian tertentu dengan menggunakan timestamp ya, timestamp seperti itu. Sehingga ketika orang melihat itu lebih enak, dan juga saya juga di dalam kerjanya ketika saya mau memotong bagian video itu juga mudah sekali teman-teman. Kita lihat dulu ya, misalkan ini kenapa hari ini banyak saham yang turun. Ini kan Maret ya teman-teman. Maret ini udah lama nih, udah nggak relevan lagi. Nah kita coba lihat mana yang paling relevan seperti itu. Misalkan nih penggolongan market update ini nggak perlu. Contohnya ini teman-teman, di sini ada video nih, cara pilih saham yang berpotensi rebound. Nah ini bila di dalam video ini ada ulasan harian, itu di sini ulasan harian saya potong, hanya saya sisakan yang merupakan ilmu aja teman-teman. Nah contohnya adalah begini ya, ini misalkan nih, ini adalah video tentang cara pilih saham yang potensi rebound. Ini dari judul aja ketahuan bahwa ini sebenarnya ilmu teman-teman. Tapi sebenarnya channel ini isinya adalah ulasan harian. Kita klik seperti ini teman-teman. Nah ketika kita klik seperti ini teman-teman bisa ngelihat bahwa ini isinya ulasan harian. Nah dimana ini sudah nggak relevan lagi teman-teman. Ilmu yang di menit-menit ini udah nggak relevan lagi. Kenapa? Ya karena ini bahasan saja, maka saya hanya menyisakan bagian-bagian yang menurut saya cocok. Jadi ulasan hariannya akan saya potong dan saya akan sisakan hanya bagian-bagian yang menurut saya relevan, bukan ulasan hariannya ya. Caranya adalah masuk ke editor ya teman-teman. Ke editor ini. Nah caranya adalah masuk ke editor teman-teman ya. Nah di editor ini teman-teman, ini kan ada banyak nih. Ini monetisasinya ada, saya kasih berapa ini? Sekian tuh, banyak pokoknya. Kemudian ada
trim and cut. Nah, ini yang tadi trim and cut. Misalkan teman-teman mau ngetrim yang mana. Misalkan di bagian belakang teman-teman nggak mau ada intro lah. Saya contohin yang bagian belakang aja. Misalkan ada bagian belakang yang saya mau potong seperti itu. Nah, maka kita trim and cut dulu seperti ini. Nah, di sini teman-teman ini kan langsung muncul yang warnanya biru ya. Nah, ini. Ini adalah apa yang ada di dalam biru ini, dia akan kesimpan ya teman-teman. Misalkan nih, kita lihat nih di bagian belakang ini, saya mau hapus ini ya, istilahnya supaya tidak terlalu banyak atau panjang intronya. Di bagian belakang nih saya akan hapus misalkan. Ini saya nggak, nah ini misalkan di bagian belakang nih saya geser ke sini. Jadi saya nggak ingin terlalu banyak. Nah, teman-teman cek dulu di sini. Lalu dinyalain dulu teman-teman ya. Kemudian MTDL teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Ini karena saking panjangnya video saya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ini ya. Tapi digeser bisa, digeser seperti ini. Ya, misalkan saya nggak mau intronya terlalu panjang lah seperti itu. Jadi digeser dulu teman-teman. Digeser dulu slidernya, ini nggak begitu kelihatan di saya ini. Nah, seperti ini. Kita geser dulu misalkan. Saya nggak mau pakai outro. Kita cek dulu. Ada potensi, nanti hati-hatinya di 50 retracement. Karena di sini ada candle dan juga hari ini ya. Bahasanya hari ini double ya, update market. Sekaligus cara pilih saham dulu, yang berpotensi rebound. Demikian dari saya, Surya Return Investment. Terima kasih teman-teman semua. Nah, misalkan saya ingin langsung tutup teman-teman ya di sini seperti ini, langsung ditutup di sini. Oke, langsung ini kan sudah saya pilih ya, yang masuk yang warnanya biru itu yang masuk, yang akan masuk. Elemen must be visible at least 5 second. Jadi kita ini dulu. Setelah itu teman-teman nanti save ya. Setelah oke, misalkan potongan saya udah cukup sekian misalkan, baru teman-teman save. Itu adalah caranya. Yang pertama adalah cara untuk ngetrim ya. Cara untuk ngetrim. Nah, kemudian misalkan bagaimana cara untuk ngekat di bagian tengah. Coba kita cari dulu teman-teman ya. Cara ngekat di bagian tengah itu kita ini dulu ya, misalkan ini ya. Ini kita akan pilih cara ngekat di bagian tengah, misalkan nih. Saya contohkan, ini saya mau ada bagian tengah yang mau saya cut misalkan ya. Itu yang pertama teman-teman pilih dulu sama trim and cut, dia akan milih yang hijau ya. Milih yang biru. Setelah itu di sini ada tambahan lagi teman-teman. Diklik di tengah. Di sini misalkan saya mau mengekat di bagian sini, new cut teman-teman ya. Kita new cut. Nah, ini apa yang ada di dalam merah ini akan hilang teman-teman. Jadi seperti ini misalkan, baru teman-teman tekan tombol ini, cut, baru kemudian save. Karena ini saya hanya contoh jadi nggak saya lakukan. Intinya pokoknya pilih dulu semua dengan trim and cut, baru kemudian teman pilih new cut. Nah, mau nambah lagi misalkan mau cut di bagian sini juga, klik dulu di sini, baru new cut yang kedua teman-teman. Ini tapi harus di save dulu teman-teman. Di save dulu, diklik seperti ini, baru kemudian klik dulu di sini, baru new cut lagi. Nah, di sini kita save. Nah, di sini ada berapa cut teman-teman? Di sini ada 2 cut ya, yaitu yang merah pertama, merah kedua, misalkan merah ketiga, kita tambah lagi new cut teman-teman. Nah, new cut seperti itu kita klik. Nah, di sini ada 3 cut ya. 3 potongan, 1 ya, 2 dan 3. Nah, setelahnya teman-teman save. Karena saya di sini sebagai contoh aja jadi nggak saya save. Intinya pokoknya seperti itu ya. Intinya seperti itu bagaimana cara kita ngetrim video. Ini sangat membantu sekali kalau teman-teman punya konten sudah diupload dan teman-teman nggak mau untuk mengedit lagi. Caranya adalah seperti itu ya. Ini mudah sekali dilakukan dan tentu hanya bisa dilakukan di studio
YouTube Studio di komputer teman-teman ya. Demikian dari saya, Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.